Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pajak pertambahan nilai atau PPN naik menjadi 12% mulai Januari 2025. Ini adalah jenis pajak yang dibayar konsumen saat belanja barang atau jasa. Pernyataan Menteri Keuangan itu tampaknya ingin menghapus informasi yang disampaikan Hasim Joyo Hadikusumo, adik Presiden Prabowo sebelumnya, yang menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan PPN pada tahun 2025. Selain itu, ada juga beragam paradoks dari kebijakan ini. Alasan utama kenaikan pajak tahun depan karena amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang lahir tahun 2021. PPN yang awalnya 10% diminta naik jadi 11% pada 2022, kemudian jadi 12% tahun 2025. Alasan klasik sebenarnya, sebab pemerintah dan DPR punya reputasi bikin undang-undang perubahan kilat. Sudah banyak buktinya, dari perubahan undang-undang pilkada hingga undang-undang cipta kerja. Jadi, ini hanya soal kemauan. Apalagi dalil kenaikan PPN tentu saja untuk menambah anggaran yang defisit. PPN berkontribusi besar, yakni sekitar 35% terhadap total penerimaan perpajakan. Nah, penerimaan perpajakan ini penopang utama anggaran pemerintah. Karena pemerintah butuh duit, akhirnya yang disasar adalah kantong masyarakat, kantong kita semua. Rencana kenaikan PPN untuk menambal anggaran negara yang defisit sebenarnya rada paradoks atau bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Coba bayangkan, sudah tahu nggak punya duit, gaji PNS tahun ini dinaikkan, dan tahun depan dijanjikan naik lagi. Gaji PNS ini termasuk dalam belanja pegawai, yang pada tahun 2024 dianggarkan sebesar 484 triliun rupiah, terbesar kedua setelah bayar bunga utang. Apalagi ditambah dengan makin banyaknya kelembagaan pemerintah saat ini. Bayangkan saja, sekarang ada 108 menteri dan wakil menteri, plus badan-badan baru. Tampaknya belum kelihatan rasa prihatin, padahal negara sudah kebanyakan utang akibat belanja yang masif. Sementara kinerja penerimaan sulit mengimbangi. Akibatnya, defisit anggaran saat ini sudah makin dalam. Warisan yang tidak menggembirakan sebenarnya. Di tengah suasana prihatin mau ada kenaikan pajak, diam-diam DPR sudah menyiapkan rancangan undang-undang yang mengejutkan, yaitu pengampunan pajak buat orang kaya. Teks amnesti jilid 3. Jilid pertama tahun 2016, jilid 2 tahun 2021, sekarang siap-siap untuk jilid 3. Dosa-dosa pajak para pengemplang seperti sebelumnya akan dihapuskan. Sungguh mulia DPR, tapi bagi para pengemplang yang super kaya, pengemplang kecil mungkin akan dikemplang balik oleh kantor pajak. Pertanyaannya, siapa yang harus membayar semua ini dari pemerintah yang boros hingga pengampunan dan pembebasan pajak buat kaum berduit? Tentu rakyat seluruh Indonesia. Masyarakat akan menopang, salah satunya dengan kenaikan pajak pertambahan nilai. Kita semua tahu, dampak dari kenaikan PPN itu, harga barang akan naik. Harga ayam geprek bakal naik. Pijat refleksi juga akan naik. Begitupun harga kopi. Belum lagi rencana potongan gaji untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang bisa menyusul tahun depan. Begitu juga dengan iuran BPJS Kesehatan yang sudah ancang-ancang mau naik tahun 2025. Beginilah negeri yang kita cintai ini dikelola. Mari kita minum kopi sebelum semua harga menjadi naik, termasuk kopi ini.